susah? Maksiat. Apa ya yang membuat hati mudah sempit? Maksiat. Apa sih yang bikin kita jalannya jadi luar biasa sulit? Maksiat. Maka caranya kurangi maksiat. Gimana caranya Perbanyak taubat. Jadi kalau teman-teman ingin taubatnya diterima, ada 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Taubat, menyesal. Apa ciri orang yang menyesal dengan dosa? Dia mudah menangis ketika ingat dosa. Nyesel telah berbuat dosa. Makanya mohon maaf, jangan bilang cengeng sama orang yang suka nangis karena dosa. Karena ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang mudah menangis karena ingat dosa. Makanya para sahabat, para alim, para ulama, para tabi'in itu kalau nangis diceritakan, kalau ingat dosa nangis. Dan kalau nangis air mata dari dosa itu, dia nggak dihapus, tapi air matanya diambil kemudian diusapkan kepada bagian tubuh yang lain. Disebutkan ternyata bagian tubuh yang sering tersentuh air mata yang menangis karena dosa, maka bagian tubuh itu tidak akan tersentuh api neraka. Nah sekarang teman-teman nangisnya gara-gara apa? Gara-gara ingat dosa atau ingat keadaan yang menyakiti kita? Jadi kalau kita hijrah, kalau kita taubat tuh nangis karena ingat dosa itu. Makanya mohon maaf ya, orang yang lembut hatinya itu cirinya mudah nangis. Bahkan saat dia bicara bikin nangis, dia doa nangis. Gak ada waktu yang kecuali saat dia berkholwat dengan Allah nangis. Maka apa kebiasaannya? Bangun di sepertiga malam. Sampai nanti setelah menyesal berhenti. Kalau tahu dosa dia tinggalkan. Sampai yang ketiga, berjanji. Berjanji hidupnya ke depan mau lebih baik. Better than before. Apa artinya? Lebih baik daripada sebelum. Kalau sekarang kamu ngerasa bahwa kenapa ya kok hidup aku tuh berantakan gitu ya, kayak ada persoalan, cek. Boleh jadi berantakannya hidupmu bermula dari berantakannya sholatmu. Banyaknya engkau melalaikan sholat, sehingga banyak juga hidupmu yang terlalaikan. Seringnya kamu mengakhirkan sholat, boleh jadi banyak urusanmu yang diakhirkan dalam hidup ini. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Ayo teman-teman sayang, apapun hajat kita, yuk perbaiki sholatnya. Karena saat kamu memperbaiki sholat, maka Allah perbaiki semua urusan kamu. Yuk bismillah, ya perbaiki sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Hilman merasakan betul. Kalau yang wajib udah pasti, yang sunnah, catat ya, 3 sholat sunnah yang akan merubah keadaan hidupmu. 1, sholat sunnah tahajud, belajar bangun di sepertiga malam. 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. 3, sholat duha 4 rakaat setiap pagi. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Hilman yakin. Mohon maaf, saya sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya menjadi seorang single parent yang sangat luar biasa. Beliau nitipin 2 sama saya. 1, Hilman belajar yang rajin, belajar ilmu. Mama nggak ngasih harta sama Hilman, tapi mama ngasih ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, maka nanti Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang akan ngejagain Hilman. Saya masih ingat kata-kata itu. Nanti Hilman di pesantren, tolong belajar yang banyak ya nak. Belajar Quran, pelajari Quran. Mama tuh berharap banget Hilman jadi ustadz, itu kata ibu saya. Yang kedua, jaga sholat ya nak ya. Jaga sholat. Singkat cerita, setelah ayah saya meninggal, ibu saya single parent sendiri. Sampai di kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren, ibu saya sakit stroke. Tidak lagi bisa berjualan seperti biasa. Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya sebelumnya buruh kuli angkut di pasar. Saya bukan orang kaya, asli dari Garut, Jawa Barat. Kami berangkat dengan genggaman doa dari orang tua kami. Saya tuh masih ingat sekali teman-teman sayang, sholat itu bisa merubah keadaan kita, apalagi ditambah taat sama orang tua. Maka teman-teman sekarang cara merayu Tuhannya,
Cara merayu Allahnya apa? Rayu dengan berbuat baik sama orang tua. Ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Mohon maaf lahir batin. Boleh jadi hari ini teman-teman terhambat hidupnya, banyak persoalan datang dalam kesehariannya, karena boleh jadi ada goresan luka di hati orang tua kita, yang membuat Allah mungkin belum meridho dengan apa yang datang dalam hidup kita. Saya tuh masih ingat sekali, sejak kecil saya tuh nakalnya minta ampun. Tetangga sering bilang gini ke ibu saya, "Ibu, ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? "Maafin anak saya, insya Allah nanti Hilman jadi ustaz." Itu kata ibu saya. Saya bilang gak mungkin mah. Bagaimana caranya? Singkat cerita, lulus SD kami dimasukin ke pesantren. Allah berikan izin kita sekolah di pesantren, belajar ilmu agama di pesantren. Saya pesantren di Teluk Arqam di Garut. Satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya adik kelasnya beliau di pondok pesantren. Banyak doa-doa ibu saya yang dulu kami menyangka itu hanya sekedar ucapan, tapi sekarang jadi doa yang dikabulkan. Ibu saya itu sakit stroke. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau sarapan pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, "Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu." Terus saya bilang, "Gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa." Dulu kita mikir dari Garut ke Jakarta agak jauh gitu. Rasanya gak mungkin. Kata mama saya, "Shh, jangan begitu nak, aminkan saja." Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, "Nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris." Maksudnya ke luar negeri. Lalu saya bilang, "Gak mungkin ma, dari mana biayanya? Kita orang yang gak punya." Kata mama saya, "Shh, jangan begitu nak, aminkan saja." Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setelah beres sholat, beliau baca talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik." Satu kali saya tanya, Mama tuh kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiyah?" Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? "Hilman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah." Amin. Teman-teman tahu, dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Hilman di CNN Indonesia, kadang di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustaz pinter ya? Enggak, saya enggak pinter. Saya hanya beruntung aja. Beruntungnya kenapa? Karena doa yang baik dari orang tua saya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Saya bisa bolak-balik ke haji umroh setiap tahun, karena ada tour and travel yang kita bimbing, bisa berangkat kapan saja dengan izin Allah. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Teman-teman sayang, ayo, terlalu sayang kalau hati ini hanya diisi dengan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Mulai hari ini buka ruangnya, tatap orang tua kita. Pulang ke rumah, lihat adik, lihat kakak. Kita tidak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa, enggak. Tapi kita bisa milih ke depan kita mau seperti apa. Teman-teman, mungkin ada yang merasa, aku mah keluarga yang miskin, keluarga yang gak punya. Jangan putus asa. Anda punya harapan kebaikan.
jika Anda mau mengisinya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, belajar melembutkan hati, tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Fokus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki urusan dalam hidupmu itu. Apapun itu. Tolong jaga sholat, baik sama orang tua. Insya Allah, tingkatkan taatmu kepada Allah, maka Allah akan tingkatkan hidupmu dalam kebaikan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi hari ini dengan kita, Allah memberikan hikmah yang baik untuk apapun yang terjadi itu. Dan ingat, yang paling mahal dari setiap kejadian itu adalah hikmahnya. Maka biarkan hati ini pernah merasakan terluka, jika dengan luka itu bisa menambah rasa manis di waktu yang akan datang. Memang hidup kadang-kadang harus begitu. Kadang kita harus dibanting agar nanti kita terpelanting. Kadang kita harus ditempa agar kita ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Seseorang tidak akan mungkin dibesarkan kecuali dia diberatkan dalam hidupnya. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan sebelum dia mendapatkan kesedihan dalam hidupnya. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan cemas dengan masa depan. Jalanilah hari ini, karena engkau sedang hidup di hari ini.